Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Izin presentasi. This is Kelkim, kelompok kimia. Serius dulu, serius. Bersama PDI Perjuangan menangkan Ganjar Mahfud. Jadi kelompok saya beranggotakan Kevin Manuel, Arya Tirta, Samuel Jonevra, Stephen Edward, Jerry Destin, dan saya sendiri, Odiliano. Jadi kita lagi ada unit kesetimbangan larutan, dan itu yang mau kita presentasikan. Kita mulai dari hidrolisis dulu. Hidrolisis itu apa sih, Kak? Hidrolisis itu berasal dari kata hidro, yaitu air, dan lisis, penguraian. Dan dapat diartikan sebagai suatu reaksi penguraian antara kation dan anion garam dengan air dalam suatu larutan. Di sini ada kation yang berasal dari garam bereaksi dengan air dan menghasilkan ion H+, menyebabkan konsentrasi ion H+ lebih besar daripada konsentrasi ion OH-, sehingga larutan menjadi bersifat asam. Anion yang berasal dari garam bereaksi dengan air, menghasilkan ion OH- dan menyebabkan konsentrasi ion H+ lebih kecil daripada konsentrasi ion OH-, sehingga larutan tersebut menjadi basa. Anion dan kation berasal dari garam, tidak bereaksi dengan air, sehingga konsentrasi ion H+ dan ion OH- di dalam air tidak dapat berubah dan larutan bersifat netral. Ya, jadi lanjut ke bagian reaksi. Larutan penyangga terdiri dari dua jenis. Yang satu jenis pertama itu adalah larutan penyangga asam, sedangkan satu jenis lainnya itu adalah larutan penyangga basa. Lanjut, jadi poin pertama itu jenis larutan penyangga asam. Nah, jadi jenis larutan penyangga asam itu terdiri dari asam lemah dan garam yang terbentuk dari basa kuat dan juga asam lemah. Contoh larutan penyangga asam adalah asam asetat dan natrium asetat. Asam asetat atau CH3COOH itu adalah asam lemah yang dapat bereaksi dengan natrium hidroksida atau NaOH. Lalu akan membentuk natrium asetat atau CH3COONA. Dan juga CH3COONA ditambah dengan air atau H2O. Natrium asetat itu memiliki kemampuan untuk menetralkan asam dan juga menjaga pH agar tetap stabil. Lanjut ke poin kedua, yaitu jenis larutan penyangga basa. Nah, jadi jenis larutan penyangga basa itu terdiri dari basa lemah dan juga garam yang terbentuk dari basa kuat dan juga basa lemah. Asam kuat dan juga basa lemah. Contoh larutan penyangga basa adalah amonia atau NH3 dan juga amonium klorida atau NH4Cl. Amonia merupakan basa lemah yang bereaksi dengan asam klorida atau HCl, membentuk amonium klorida NH4Cl, dan juga ditambah dengan air atau H2O. Amonium klorida juga itu dapat menetralkan basa dan menetapkan pH agar tetap stabil. Nah, kemudian untuk penentuan pH hidrolisis garam, kalau ceritanya asam kuat dan basa lemah itu adalah konsentrasi H+ sama dengan akar KH dikali kation, atau bisa juga konsentrasi H+ sama dengan akar KW per KB dikali kation. Kemudian penentuan pH hidrolisis kalau ceritanya itu asam lemah dan basa kuat beda juga, yaitu konsentrasi OH- sama dengan akar KH dikali anion, atau bisa juga
konsentrasi OH- sama dengan akar KW per Ka dikali anion. Nah, yang ketiga, penentuan pH hidrolisis kalau ceritanya masing-masing itu sama-sama lemah, yaitu konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali Kw per Kb. Nah, ini juga bisa kalau kita mau nyarinya itu yang konsentrasi OH-. Kalau konsentrasi yang OH- itu sama dengan akar Kb dikali Kw per Ka. Nah, tapi juga ada sedikit tambahan. Kalau ceritanya nih Ka dan Kb tidak diketahui, maka pH-nya akan netral. Karena kan itu kan Ka sama Kb itu kan menandakan sebuah asam lemah dan basa lemah ya. Kalau dua-duanya tidak diketahui, berarti dapat disimpulkan keduanya itu asam basa kuat. Jadi tidak bisa terhidrolisis, jadi pH-nya 7. Kemudian jika ceritanya Ka-nya lebih besar daripada Kb-nya, maka bisa kita simpulkan sifatnya itu asam. Namun jika ceritanya Ka-nya lebih kecil daripada Kb, maka bisa disimpulkan suatu senyawa bersifat basa. Nah, kemudian di sini kita ada contoh soal dari penentuan pH hidrolisis. Ka asam format atau bisa kita bilang juga HCOHO2 adalah 1,8 dikali 10 pangkat min 4. Berapakah pH dari 0,35 mol larutan natrium format atau NaCOHO2? Nah, untuk rumus kita harus tahu dulu nih. Kalau kita ini penentuan garamnya ini dia tuh asam apa sama basa apa. Nah, untuk asam kita sudah pasti tahu itu bakal adalah asam lemah karena kita sudah tahu nih Ka-nya. Kemudian untuk natrium format itu juga termasuk basa lemah. Artinya kita akan menggunakan rumus yang penentuan pH hidrolisis garam kalau asam lemah dan basa lemah. Nah, kita akan mencari konsentrasi OH- ya, bukan yang konsentrasi H+, karena di sini kan ditanyakan yang natrium format atau basanya. Berarti kita harus cari yang pH dari ini dong, dari basanya. Nah, rumusnya adalah konsentrasi OH- sama dengan akar Kw dikali mol basanya per Ka. Nah, untuk Kw sendiri itu sudah sebuah ketetapan yaitu 10 pangkat min 14. Maka kita masukkan dulu semuanya. Jadi itu bakal akar 10 pangkat min 14 dikali 0,35 per 1,8 dikali 10 pangkat min 4. Nah, nanti ketika kita kalikan dan bagi semua, hasilnya akan menjadi 0,44 dikali 10 pangkat min 5. Nah, kemudian kita akan mencari pH-nya. Yang pertama kita masukkan dulu POH. Rumusnya adalah min log dikali konsentrasi OH- yang sudah kita temukan. Nah, nanti akan dimasukkan min log dikali 0,44 kali 10 pangkat min 5. Hasilnya POH-nya akan menjadi 5,36. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam pH yaitu 14 dikurang POH. Jadi nanti akan terjadi pengurangan yaitu 14 dikurang 5,36. Hasilnya akan menjadi 8,34. Maka kita sudah menemukan pH dari natrium format itu. Sekarang kita masuk ke larutan penyangga. Nah, kalau larutan penyangga itu apa? Jadi larutan penyangga atau yang biasa disebut buffer Ini aku, kau genggam hatiku. adalah suatu larutan yang dapat mempertahankan dan menjaga keseimbangan asam atau pH. Di sini ada dua macam larutan penyangga, yaitu asam yang memiliki sifat asam dan memiliki pH kurang daripada 7 dan mengandung asam lemah plus garamnya. Di sini ada contoh CH3COH plus CH3CONH sama dengan CH3OCO- sama dengan basa konjugasinya. Cukup mengurangi H+ dari asam lemah. Di sini adalah larutan penyangga basa yang bersifat basa yang pH-nya lebih besar daripada 7 mengandung basa lemah garamnya. Sehingga di sini ada contohnya juga, ada NH3 plus NaCl NH3 plus NHACl ditambah
pH jadi basa lemah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip yang ada di dalam larutan penyangga. Nah, di dalam larutan penyangga memiliki dua prinsip. Yang pertama ketika ditambahkan sedikit asam dan ketika ditambahkan sedikit basa. Nah, jadi yang pertama kalau misalkan kita menambahkan sedikit asam ke dalam larutan asam, maka ion H+ dari asam akan bereaksi dengan basa konjugasi. Selanjutnya, ketika kita menambahkan sedikit asam ke dalam larutan basa, maka ion OH- dari basa akan bereaksi dengan asam lemah. Nah, untuk yang kedua, ketika kita menambahkan sedikit basa ke dalam larutan asam, maka ion H+ dari asam akan bereaksi dengan basa lemah. Nah, selanjutnya kalau kita menambahkan sedikit basa ke dalam larutan basa, maka ion OH- dari basa akan bereaksi dengan asam konjugasi. Untuk rumus larutan penyangga isinya ada dua, yaitu asam dan basanya. Untuk yang asam, konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah per mol basa konjugasi. Ka adalah tetapan ionisasi asam lemah. Untuk basanya, konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol basa lemah per mol asam konjugasi. Dan Kb itu adalah tetapan ionisasi basa lemahnya. Untuk rumus pH dibagi menjadi dua. Yang pertama itu untuk mencari pH yang asam dan yang kedua itu untuk mencari pH yang basa. Untuk mencari pH yang asam, kita bisa menggunakan rumus yaitu min log konsentrasi H+. Jika H+ sudah diketahui, maka ya kita bisa langsung aja memasukinya. Contoh, konsentrasi H+ itu 1 kali 10 pangkat min 5. Berarti langsung aja min log 1 kali 10 pangkat min 5, lalu dihitung. Kemudian, untuk yang basa, ini ada satu step tambahan, yaitu pertama, kita itu cari pOH-nya dulu. Rumusnya itu mirip kayak tadi, yaitu min log konsentrasi OH-. Dan kemudian kalau misalnya kita udah ketemu sama pOH-nya, kita bisa langsung masuk aja ke rumus pH-nya, yaitu 14 dikurangin sama pOH yang udah kita temuin. Misalnya pOH yang kita temuin itu ada 3. Nah, tinggal kita kurangin aja, jadi 14 kurang 3, makanya jadi 11. Di sini ada contoh soal untuk larutan penyangga dan juga penghitungan pH-nya juga. Jadi soalnya ini sudah diketahui kalau misalnya dari 50 ml larutan CH3COOH dengan 0,1 m, yang dimana dia itu dicampurkan dengan 100 ml CH3COONA 0,2 m. Dan juga di sini sudah diketahui kalau Ka-nya itu 1,8 dikali 10 pangkat min 5. Pertama itu kita harus cari N-nya dulu dari keduanya ini. Di sini kan sudah diketahui kalau CH3COOH-nya itu 0,1 m dan dia itu ada 50 ml. Cara cari N-nya itu gampang, tinggal dikali aja 50 dikali sama 0,1 menghasilkan 5 mol. Dan untuk CH3COONA-nya sama kayak tadi, 0,2 m dikali dengan 100 jadi 20 mol. Lalu untuk mencari H+-nya, di sini kita menggunakan rumus yang asam, yaitu konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali N-nya asam per N-nya basa konjugasi. Nah, ini kan Ka semuanya udah kita ketahui kan dari yang kita hitung barusan. Ka-nya kita masukin aja 1,8 dikali 10 pangkat min 5 dikali N asamnya itu 5 dan N basa konjugasinya itu 20. Dan dihitung ketemu 4,5 dikali 10 pangkat min 6M. Lalu untuk hitung pH-nya, karena ini adalah asam, kita menggunakan rumus yang asam, yaitu pH sama dengan min log konsentrasi H+. Ini dimasukin aja min log 4,5 dikali 10 pangkat min 6, kemudian diubah menjadi 6 dikurang sama min log 4,5. Hasilnya menjadi 5,35. Menjelaskan tentang contoh penerapan yang ada di dalam larutan penyangga. Ada 3. Yang pertama itu ada di dalam darah, yang fungsinya untuk mempertahankan pH darah agar tetap stabil. Nah, apa sih yang terjadi sebenarnya kalau misalkan pH darah terlalu tinggi dan pH darah terlalu rendah? Jadi kalau misalkan pH darah terlalu rendah, kita bisa terkena penyakit asedosis. Nah, kalau misalkan pH darah terlalu tinggi, akan terkena penyakit alkalosis. Nah, lalu selanjutnya yang kedua ada juga di dalam industri atau makanan kaleng yang berfungsi untuk menjaga pH-nya supaya tidak cepat basi. Nah, yang terakhir itu ada pada sampo yang fungsinya masih sama untuk menjaga pH, karena kalau misalkan pH-nya sampo tersebut terlalu tinggi dapat merusak kulit kepala kita. Bisa dijelaskan seperti yang tertera pada PPT. Jadi refleksinya adalah hidrolisis dan larutan penyangga saling berkaitan satu sama lain.
Keberadaannya diperlukan untuk menguraikan larutan, namun pH yang dimiliki juga harus tetap diseimbangkan. Hal ini berkaitan dengan darah yang ada di dalam tubuh kita, harus distabilkan keasamannya agar tidak menimbulkan penyakit. Hal tersebut Tuhan persiapkan agar manusia terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kasih Tuhan kepada manusia, sehingga segala kebutuhan kita bukan hanya darah saja, namun hal lain juga Tuhan perhatikan agar kita mampu menjalani kehidupan ini dengan layak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada salah, mohon dimaafkan. Kalau ada rasa, tolong diungkapkan. Ayo ting-ting makan kepiting. Thank you for everything.